Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Uang Pasangan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah dari salah satu narasumber yang menceritakan tentang pengalamannya. Sebut saja namanya Tasir. Saat itu dirinya pernah mendapatkan atau menemukan uang yang nominalnya ratusan ribu. Sekali jalan ada uang, jalan lagi ada uang, dan seterusnya. Bahkan sampai 300 ribu. Kejadian itu bertepatan di bulan Suro. Saat dirinya menemukan uang yang jumlahnya 300 ribu ini terjadi di salah satu komplek perumahan, yang sebagian besar komplek perumahan tersebut memang terbilang milik orang-orang kaya. Tasir yang saat itu sedang berkunjung ke salah satu rumah temannya. Sebelum dia masuk ke rumah temannya, dia melihat uang ratusan ribu. Uang itu ditemukan tidak terlalu jauh, jaraknya hanya 2,5 meter, dan itu berurutan. Nominal uangnya pun ratusan ribu. Tasir yang melihat uang itu langsung menghentikan laju kendaraannya dan mengambil uangnya di tengah jalan itu. Maju ke depan ambil yang satu, dan yang satunya lagi, terus sampai 3 kali. Uang itu dibawa ke rumah temannya. Saat dirinya sudah sampai di rumah temannya, Tasir menceritakan kalau dirinya baru menemukan uang yang jumlahnya 300 ribu. Tasir waktu itu berpikir, barangkali ada orang di lingkungan sekitar yang merasa kehilangan. Tasir menunggu kurang lebih 3 jam lamanya. Sekalian dirinya main di rumah temannya. 3 jam lamanya Tasir menunggu. Tidak ada satupun orang yang merasa kehilangan. Tasir berpikir, apa uangnya dibawa pulang aja? Tapi sebelum Tasir membawa uang itu, orang tua dari temannya ini menceritakan satu pengalaman tentang uang ratusan ribu yang ditemukan oleh warga sekitar. Uang yang ditemukan di salah satu komplek perumahan ini, kejadian itu beruntun 3 tahun berturut-turut, yang rata-rata tepat bulan Suro. Ada 2 anak muda yang menemukan uang itu, tapi dalam jarak 2 hari, anak tersebut meninggal dunia. Dan ada seorang pemulung yang juga pernah menemukan uang di komplek tersebut. Nah, kabarnya si pemulung itu juga meninggal yang bertepatan di bulan Suro. Ada juga salah satu penghuni komplek ini yang tidak jauh dari rumah temannya Tasir, yang hanya berjarak 5 rumah. Itu ada seorang ibu-ibu yang menemukan uang tepat di tempat Tasir menemukan uang yang jumlahnya 300 ribu. Ibu-ibu itu pun meninggal setelah membelanjakan uang tersebut. Padahal ibu-ibu itu baru kemarin belanja sehat-sehat saja. Tapi 2 hari setelahnya, tiba-tiba terdengar kabar kalau salah satu ibu penghuni komplek perumahan ini meninggalnya kurang jelas. Tapi kabar miring tentang uang yang ditemukan di komplek perumahan ini menjadi geger karena tepatnya di bulan Suro. Dan kejadiannya beruntun tiap 1 tahun sekali pasti ada yang meninggal karena menemukan uang tersebut. Dan kejadian itu sudah 3 tahun ini. Kamu bawa saja uang itu, saya nggak mau menanggung resikonya, ujar bapak dari temannya Tasir. Pada akhirnya, Tasir membawa uang itu sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Tasir bingung antara takut dan butuh. Takutnya kalau uang itu benar-benar berdampak pada dirinya, seperti cerita bapak dari temannya. Sementara keadaannya Tasir sangat membutuhkan untuk bayar SPP sekolah anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Hari pertama Tasir menemukan uang itu, dia bingung mau digunakan apa tidak. Tasir yang waktu itu ingin cerita ke istrinya juga sedikit ragu-ragu takut kalau istrinya tidak tahu apa-apa memaksa untuk menggunakan uang itu. Dan Tasir takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak ke istrinya. Sudah 3 hari Tasir menyimpan uang itu. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerita ke istrinya. Bu, saya menemukan uang jumlahnya 300 ribu. Nemu di mana, Pak?
Kemarin Bu, waktu Bapak datang ke rumah temannya Bapak. Nah tapi sebelum nyampe ke rumahnya itu, Bapak nemu uang ratusan ribu yang berturut-turut sampai 3 kali. Dan Bapak dengar kalau di komplek perumahan itu sering terjadi hal-hal yang tidak baik Bu. Ya benar Pak, apalagi ini kan bulan Suro. Nah itu Bu, saya bingung. Saya mau cerita ke Ibu. Takutnya nanti uang itu akan digunakan Ibu. Soalnya saya takut kalau orang Jawa bilang itu bagi mereka yang melakukan pesugihan. Biasanya bulan Suro ini mereka mencari sesembahan untuk pemujaannya atau mencari tumbal. Makanya saya bingung Bu. Ya sudah, uang itu Bapak simpan dulu aja. Kita lihat saja Pak nanti. Kalau memang gak ada apa-apa, ya kita gunakan. Tapi gimana Bu? Soalnya anak kita kan belum bayar SPP. Kalau nunggu Bapak gajian juga butuh 10 hari lagi. Sementara yang namanya anak, kalau nggak dituruti bayar SPP-nya, pasti akan malu di sekolahnya. Dan ada beban mental yang ditanggung anak itu. Pokoknya, uang itu Bapak simpan aja dulu. Pokoknya jangan digunakan buat apapun. Tungkas istrinya Tasir, hari pertama tidak mengalami kejadian apa-apa. Malam harinya pun tidak ada hal-hal yang aneh. Masih berjalan seperti biasanya. Hari kedua, tidak ada kejadian yang mencurigakan dari uang yang ditemukan Tasir. Tapi kejadian yang aneh itu terjadi di malam keempat, saat Tasir duduk terenung. Dalam kebingungannya, dia berpikir tentang nasib anaknya yang harus menanggung malu karena orang tuanya belum bisa bayar SPP karena harus menunggu gajian terlebih dahulu. SPP belum dibayar, buku-buku pelajaran belum lunas. Tasir dalam lamunannya itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Dia duduk di depan rumah sendirian. Dia melihat sekilas seperti bayangan hitam melintas di depan rumahnya. Tasir tak berpikir aneh-aneh. Mungkin saja itu halusinasinya. Karena suasana pada malam itu yang sangat sepi, tak ada satu orang pun yang lewat. Karena waktu itu sudah sangat malam. Tasir tetap duduk merenung, ditemani hawa dingin yang menusuk ke tulangnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali bayangan itu semakin jelas melintas di depan rumahnya. Tasir saat itu mulai merasakan merinding. Hawa dingin kian menusuk dan Tasir memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah untuk tidur. Dalam tidurnya, Tasir mengalami hal yang aneh. Seakan-akan tubuhnya Tasir ditarik-tarik oleh sesosok makhluk tinggi besar yang tadi bayangannya melintas di depan rumahnya. Dalam mimpinya, Tasir teriak-teriak meminta tolong agar terlepas dari cengkaman makhluk tersebut. Karena ketakutannya, Tasir akhirnya terbangun dari tidurnya. Keringat dingin bercucuran. Dia mengingat mimpi tadi. Siapa tadi yang mengajak saya, yang menarik-narik saya? Tasir mengingat-ingat kembali apa yang selama ini terjadi. Dan benar saja, ada uang yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Uang itu masih disimpan di atas lemari. Apakah ini karena uang itu sampai saya mimpi kayak gini? Tasir masih bertanya-tanya. Karena waktu masih menuju pukul 1 malam, Tasir memutuskan untuk tidur lagi. Karena mimpi dan uang itu belum menemukan titik terangnya. Akhirnya dia melanjutkan tidurnya. Namun saat Tasir melanjutkan tidurnya, mimpi yang sama muncul kembali. Dengan keadaan Tasir yang ketakutan dan khawatir akan terjadi hal yang tak diinginkan. Tasir terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, kok mimpi itu datang lagi? Mimpi macam apa? Mimpi yang sama. Dengan keadaan saya ditarik-tarik, diajak entah kemana. Sementara lingkungan di mimpi itu, saya sama sekali tidak mengenalinya. Karena rasa kekhawatirannya, akhirnya dia membangunkan istrinya. Ada apa Pak? Bapak barusan 2 kali mimpi hal yang sama. Bapak ditarik-tarik dan diajak oleh sosok yang tinggi besar.
Dan arah jalannya itu, Bapak tidak tahu di mana dan mau kemana. Suasananya itu, Bapak baru kali ini melihat tempat itu. Mendengar cerita dari suaminya, istrinya ini langsung mengingatkan, "Pak, Bapak uangnya ditaruh di mana?" "Itu di atas lemari yang di pojok kamar." Jangan-jangan sosok itu dari uang itu terus muncul dalam mimpinya Bapak. Ya mungkin, Bu. Nah terus gimana, Pak? Sudah, sekarang istirahat dulu aja, Bu. Besok kita tanya ke orang pintar. Barangkali orang pintar itu bisa ngasih jawaban tentang uang ini. Kalau nanti bisa digunakan, itu rezeki kita. Dan kalau tidak bisa digunakan, nanti kita kembalikan saja. Akhirnya mereka melanjutkan tidur sampai azan subuh berkumandang. Sepasang suami istri ini bangun untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Pagi hari Tasir berangkat kerja ke pabrik, dan sore harinya Tasir melanjutkan apa yang menjadi rencana dia dan istrinya. Sembari pamitan sama istrinya, "Bu, saya pergi untuk bawa uang ini untuk ditanyakan ke Pak Kiai." "Iya, Pak, hati-hati ya, Pak." Tasir menuju ke salah satu orang pintar yang kebetulan juga guru ngaji anaknya, sembari membawa uang 300.000 yang ditemukan di komplek perumahan tempo hari yang lalu, yang kebetulan jarak dari tempat tinggalnya Tasir ke guru ngaji anaknya tidak jauh, hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Tapi ada satu kejadian. Sebelum Tasir sampai ke tempat tujuan, Tasir yang berangkat dari rumah, yang sudah pamitan dengan istrinya, di jalan Tasir ternyata mengalami hal yang tidak diinginkan. Karena baru berjalan kurang lebih jaraknya 50 meter, saat di tikungan ada anak muda yang membawa motor dengan laju yang sangat cepat. Karena kaget, Tasir dan anak muda ini spontan membelokkan motornya dan menyerempet tubuh Tasir sampai Tasir mengeluarkan darah, sampai Tasir terjatuh. Dan Tasir mendapatkan luka di sebelah kaki kirinya yang banyak mengeluarkan darah. Di dalam celananya itu ada darah yang mengalir karena jatuhnya Tasir terpental dari motor. Sementara anak muda yang membawa motor ini kabur begitu saja. Tasir bingung antara dia mau pulang atau melanjutkan ke tempat tujuan, yaitu ke tempat Pak Kiai atau guru ngaji anaknya. Karena sudah terlanjur di jalan, akhirnya Tasir melanjutkan ke tempat tujuannya, melanjutkan langkah kakinya dengan kaki yang tertati-tati karena harus menanggung sakit akibat keserempet motor. Sampai di depan rumahnya Pak Kiai, Tasir mengetuk pintu. "Assalamualaikum." 2 kali Tasir salam, baru dibuka pintu sama Pak Kiai. "Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Tasir. Ada perlu apa?" Sebelum Tasir duduk, Pak Kiai ini melihat ada yang ganjal. "Pak, mohon maaf, itu kenapa ya? Kakinya kok ada darah yang keluar?" "Ini tadi Pak Kiai, sebelum saya datang ke sini, pas di pertigaan itu, ada anak muda yang membawa motor dengan laju yang sangat kencang. Terus saya kaget, dan anak muda itu menyerempet saya." Lah terus gimana anak mudanya? Berhenti apa tidak?" "Tidak, Pak. Mereka langsung kabur." "Mohon maaf, mungkin namanya anak muda, takut dimintai tanggung jawab, atau mungkin yang lainnya." "Ya gimana Pak Kiai? Alhamdulillah sih. Yang penting saya nggak apa-apa. Cuma ini kaki saya lumayan agak pegel sih. Sama ini ada darah yang keluar. Mohon maaf ya, datangnya Bapak ke sini ada keperluan apa ya?" "Mohon maaf, ini kedatangan saya ke sini sedikit mengganggu waktu Pak Kiai. Saya ke sini memang ada perlu, bukan tentang anak saya atau anak didik Bapak. Tapi saya ke sini ada keperluan yang lain, Pak." "Ngomong saja, ada perlu apa?"
Barangkali saya bisa membantu. Gini loh Pak Kiai, saya datang ke sini bermaksud mau menanyakan hal yang tidak saya tahu. Soalnya semenjak saya menemukan uang yang nominalnya lumayan besar, yaitu 300.000 ini, uang yang saya temukan yang di dalam mimpinya saya itu sedang ditarik-tarik, diinjak, digandeng sama sosok tinggi besar yang saya tidak tahu itu siapa. Dan itu pun terjadi 2 kali yang beruntun. Makanya saya menanyakan, apakah ada kaitannya dengan uang yang saya temukan? Maksud Bapak menemukan uang itu di mana? Soalnya kan mohon maaf, karena itu rezeki, atau memang ada yang punya, tapi belum menemukan uang itu. Tapi sebelum menemukan uang itu, ada yang mencarinya ndak? Atau ada yang menanyakan? Atau merasa kehilangan? Saya menunggu sampai 3 jam lamanya Pak. Tidak ada orang yang datang atau mencari uang yang saya temukan. Bahkan 3 hari sampai 4 hari, tidak ada yang merasa kehilangan. Yang saya khawatirkan, uang yang saya temukan ini seperti dulu. Kemarin cerita dari bapaknya temannya saya, kalau ada satu kejadian di bulan ini, bulan Suro, kalau orang menemukan uang ratusan ribu, pasti 2 hari setelahnya orang itu meninggal dunia. Makanya saya sampai sekarang masih menyimpannya, tidak berani menggunakannya. Mohon maaf Pak, coba saya lihat uangnya. Ada sama Bapak kan? Tasir pun memberikan 3 lembar uang ratusan ribu yang dia temukan tempo lalu. Ketika Pak Kiai melihat uang itu, Pak Kiai sontak kaget dengan kekuatan. Dan dengan mata batinnya Pak Kiai melihat kalau uang 300.000 itu ada sosok yang berdiri menatap Pak Kiai. Pak Kiai menarik badannya mundur. Ada apa Pak? Kenapa Bapak kaget? Mohon maaf ini, sebenarnya uang ditemukan di mana? Di komplek perumahan sebelah Pak. Yang 3 tahun berturut-turut itu ada kejadian yang aneh. Dan ini benar. Saya tadi melihat saat uang itu ditaruh di atas meja, ada sosok yang menatap saya. Dan itu pun masih ada di dalam uang itu. Yang benar Pak. Terus gimana Pak? Mohon maaf sebelumnya, uang ini jika digunakan akan menumbalkan Bapak sendiri, akan mengakibatkan petaka bagi yang menggunakan. Siapapun yang menggunakan uang ini biasanya rata-rata tidak akan lama hidupnya, karena berurusan dengan sosok yang berada di dalam uang ini. Maksudnya Bapak gimana? Bisa jadi orang yang menggunakan uang ini akan meninggal seperti cerita dari Bapak temanmu. Tolong secepatnya Bapak kembalikan uang ini ke tempat semula Bapak menemukan uang ini. Tapi pesan saya, jangan sampai ada satupun orang yang melihat Bapak menaruh uang itu. Nah kenapa Pak? Kalau misalkan Bapak taruh uang itu, terus ada orang melihat, nanti kiranya Bapak sendiri yang melakukan pesugihan. Makanya saran saya, kembalikan uang itu, tapi jangan sampai terlihat oleh siapapun. Dan mintalah perlindungan sama yang punya hidup. Mintalah perlindungan sama Sang Pencipta. Semoga niat Bapak yang tujuannya baik, insya Allah akan dimudahkan. Kembalikan saja, gak usah digunakan sekalipun. Bapak membutuhkan uang ini. Dan sebaik-baiknya rezeki yang didapatkan itu, lebih baik rezeki yang diperoleh dengan mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan keringat itu, yang menjadi rezeki yang berkah dan barokah. Setelah mendapatkan jawaban dan saran, Tasir akhirnya pamit sama Pak Kiai. Dan malam harinya, sesuai saran Pak Kiai, Tasir berangkat melihat situasi. Kalau di komplek perumahan itu sudah tidak ada orang yang lalu lalang. Dia kembalikan uang itu di tempat semula dia menemukannya. Dan setelah uang itu dikembalikan ke tempat asalnya, apa yang pernah dialami Tasir dari bayangan kelabat hitam di depan rumahnya, dan juga mimpi-mimpi yang pernah dialami Tasir, ini kejadian itu sudah tidak dialaminya. Tasir sangat bersyukur karena dapat petunjuk dari guru ngaji anaknya. Dari pengalaman yang dialami Tasir dan keluarganya ini, semoga menjadi wawasan untuk kita semua, agar jangan pernah kita merasa memiliki uang
yang bukan akidah, dan yang dikhawatirkan akan terjadi seperti yang dialami orang-orang sebelumnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.